Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kelas 1A, kami Adeksa Kapri Channel melaporkan sidang perkara tindak pidana korupsi, pemberian izin usaha pertambangan, operasi produksi, penjualan tahun 2018-2019. Hari ini dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan terhadap 12 orang terdakwa. Kasus korupsi penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan operasi produksi untuk penjualan tahun 2018-2019 di Provinsi Kepulauan Riau dengan 12 terdakwa hari ini memasuki babak baru. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kamis 18 Februari 2021, penuntut umum Zulkardiman SH.MH, Trianto SH, Dodi Ghazali Emil SH, dan Rakatama SH.MH membacakan surat tuntutan yang pada pokoknya menyatakan masing-masing terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan menuntut pidana penjara bagi terdakwa A yang merupakan mantan Kepala ESDM Provinsi Kepulauan Riau selama 14 tahun, terdakwa AT mantan Kadis Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau selama 13 tahun dan 6 bulan, terdakwa B dan W masing-masing selama 8 tahun dan 6 bulan, terdakwa AHM, terdakwa S, terdakwa ER, terdakwa AR, terdakwa MA, dan terdakwa J masing-masing selama 7 tahun dan 6 bulan, terdakwa JL selama 6 tahun dan 6 bulan, dan terdakwa AA selama 5 tahun dan 6 bulan. Selain dituntut pidana penjara, masing-masing terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti dan denda sesuai porsi perbuatannya. Di awal persidangan juga kawan-kawan sudah memohonkan adanya sejumlah pengembalian sekitar 8 miliar 30 juta. Ya, 8 miliar 30 juta. Ada pengembalian secara keseluruhan, tapi sudah dipertimbangkan juga dalam tuntutan. Namun kita masih memohonkan penyitaan ya, penyitaan. Nanti secara lengkap terkait kalau sudah ada penyitaannya, kita juga akan melakukan press release ya nanti, tapi di kantor ya. Tapi setelah adanya terbitnya penetapan penyitaan, tapi ya kami mengucapkan syukur ternyata dari perkara ini ada pengembalian sejumlah 8 miliar 30 juta rupiah, dan itu sudah dipertimbangkan dalam tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh dibacakan oleh para penuntut umum. Kalau mau lebih lengkap yang tadi belum dari Interkotin awal, Pak? Ya? Dari Interkotin awal, Pak? Dari 5, dan itu ada yang kecil, ada yang besar ya, itu terurai itu. Tadi kalau teman-teman media sudah ikut mencermati itu, jelas kelihatan bahwa dipertimbangkan betul itu. Untuk Ferdi Johane, yang bersangkutan kan bisa ditetapkan sebagai terdakwa kan, paruannya dari keuangan negara ya. Dasar apa itu? Beliau kembalian. Ini memang di persidangan sudah terungkap ya, di persidangan bahwa hakim malah memerintahkan, persidangan terungkap. Jadi siapapun yang memperoleh uang hasil kejahatan itu ada kewajiban untuk mengembalikan. Pidananya bagaimana? Pidananya gimana? Oh iya, nanti kita tentu akan dalami, dan ini ya tidak sampai di sini saja, gitu kan? Kita akan dalami perkembangan, apalagi kan ada fakta terkait dengan tanahnya. Saya pikir kawan-kawan sudah tahu kan? Kita akan dalami, tidak sampai di sini. Nanti kalau sudah ada perkembangan, tentu kita akan panggil kawan-kawan untuk kita press release kan. Maksud peranan pihak kecamatan juga? Nanti kita juga dalami, apakah di situ ada mensrea. Saya tahu ya, kawan-kawan sudah biasa kan di bidang ada mensreanya enggak, terus ada enggak yang memperoleh keuntungan dari itu ya. Kemudian alat buktinya, terutama kalau kita ngomong pidana kan ngomong alat bukti, bukan cuma ngomong ini seperti ini enggak, tapi lihat alat buktinya, lihat mensreanya ya, seperti itu. Lihat ada enggak keuntungan dari orang dari dalam perkara ini.
setiap orang yang memperoleh keuntungan ada kewajiban untuk mengembalikan. Artinya kan dalam konteks persidangan sudah terungkap semua pada jelas. Berapa waktu lama kira untuk pengungkapan jenis Pak? Jangan sampai bertahun-tahun nanti jadi basi, jangan Pak. dikasih spare waktu. Ya, kawan-kawan kita ikuti saja. Ini coba kita belajar. Ini perkara ini begitu lama dan saya dan Pak Kajati mendorong secepatnya, dan alhamdulillah sekarang ternyata sudah selesai. Yang kemudian juga tidak, kita kalau memang ada alat bukti yang sudah cukup, ya akan kita dorong secara cepat ya. Kalau alat buktinya belum cukup, ya jangan didorong juga, nanti malah nggak terbukti kan gitu. Tapi ya kita kawal bersama ya, kawan-kawan media juga selaku orang yang memberikan pembelajaran dalam tindak pidana korupsi ini, kemudian sebagai juga kontrolik ya bagi pihak kejaksaan juga, monggo kita kawal ini semua agar berjalan sesuai dengan tracknya ya, itu ya kawan-kawan ya. Berarti ada kemungkinan saksi-saksi yang diperiksa tempoh hari bisa ditinggalkan jadi tersangka. Semua ada kemungkinannya ya, semua ada kemungkinannya gitu. Iya, kita tunggu ya, kita tunggu. Jangan kira-kira dong. Ini hukum nggak boleh kira-kira ini, berdasarkan alat bukti ya. Oke ya. Pak Ferdi kan udah janji itu mau balikin 15 miliar atau 10 miliar. Kita nanti lihat. Baru Yang berapa pasti miliar saja tadi yang 7,5 ya. 7,5 ya. baru Iya. dengan sisanya gimana tuh Pak? Nanti kita lihat ya. Ada waktunya nggak Pak? Ya jangan dikasih spare waktu, saya udah bilang nanti waktunya enggak pas kalian tagih-tagih terus ke saya. Oh iya, Tapi kita dorong percepatan ya, dan ya. Sidang dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi Zoom Meeting dengan para terdakwa tetap berada di rumah tahanan negara Tanjung Pinang dengan mematuhi protokol kesehatan. Demikian yang dapat kami laporkan. Saya, Rama Andika Putra, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.